ada topik yang mau kita bahas. Yang pertama ada visi dan misi, tujuan usaha, badan usaha, produk atau layanan, analisis, pasar, dan strategi manajemen. Background konseling keperawatan remaja dapat disamakan dengan konsultasi. Perawat dapat membuka layanan konseling di rumah. Tidak semua manusia memiliki pengetahuan luas yang berkaitan dengan kesehatan atau medis, sehingga masyarakat remaja dapat berkonsultasi dengan perawat jika ada hal-hal yang ingin diketahui seperti masalah psikologis, masalah tentang obat-obatan, dan lain sebagainya. Umumnya mereka menginginkan hal-hal yang baru yang belum pernah dicoba selama ini. Sesuatu yang baru apabila berimplikasi kepada perbuatan yang positif tentu tidak masalah. Namun apabila mengarah kepada perbuatan yang negatif, ini akan menimbulkan masalah. Namun sebaliknya, kalau memiliki masalah dan tidak dapat menyelesaikannya sendiri serta melampiaskannya kepada perbuatan yang negatif, ini berarti perlu bantuan orang lain. Selanjutnya ada misi. Di sini ada terwujudnya kehidupan remaja yang membahagiakan melalui tersedianya konseling bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan mengatasi masalah agar para remaja berkembang secara optimal dan mandiri. Selanjutnya ada misi kami, yaitu menunjang perkembangan dan kemanusiaan remaja untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari sebagai remaja secara efektif, kreatif, dan bahagia, serta memiliki keseimbangan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Lalu selalu membuat masa yang baik kepada setiap klien. Membantu remaja memahami diri, memberikan dukungan agar lebih dapat lebih memahami diri mereka sendiri dengan nilai minat dan kekuatan mereka. Mengatasi masalah psikologis, memberikan bantuan untuk mengatasi masalah seperti stres, kecemasan, depresi, dan perilaku lainnya. Lalu pendidikan tentang kesehatan mental, memberikan informasi dan pendidikan tentang pentingnya kesehatan mental dan cara merawatnya. Lalu pemberdayaan remaja, membantu remaja agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik, mengambil tanggung jawab atas hidup mereka dan merencanakan masa depan mereka. Lalu selanjutnya ada tujuan usaha, yaitu tujuan usaha bimbingan konseling pada remaja adalah untuk memenuhi kebutuhan psikologis remaja, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab, dan membantu mereka mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang mereka hadapi selama masa perkembangan remaja. Beberapa tujuan utama konseling pada remaja meliputi yang pertama, pengembangan identitas, yang kedua, mengatasi masalah pribadi, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, peningkatan kinerja akademik, yang kelima, pencegahan masalah, dan yang terakhir ada pemberdayaan. Selanjutnya ada gambaran usaha di klinik Bikore, yaitu Bikore jaringan konsultasi remaja, yaitu suatu bidang yang fokus dalam pemberian bantuan dukungan dan bimbingan kepada remaja untuk mengatasi berbagai masalah serta tantangan yang mereka hadapi selama masa remaja, terus meningkatkan kesejahteraan mereka dan membantu mereka berkembang menjadi individu yang tangguh dan seimbang secara emosional. Tadi ada fasilitasnya juga. Fasilitasnya ada tenaga konselor, layanan online, ruang administrasi, dan ruang guru. Nah, klinik Bikore ini lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 19, Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lalu ada beberapa grup atau layanan. Konseling individu, kayak ini melibatkan pertemuan antara seorang remaja dan seorang konselor untuk membahas masalah pribadi dan emosional mereka. Lalu konseling kelompok, remaja dapat berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok, di mana mereka berinteraksi dengan rekan sebaya yang menghadapi masalah serupa, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Lalu konseling bersama orang tua, konselor juga bekerja sama dengan orang tua remaja untuk membantu mereka untuk memahami dan mendukung perkembangan anak mereka. Teknik terapi ini juga terdiri dari yoga, relaksasi, dan terapi musik. Dan ini digunakan sesuai dengan kebutuhan masalah konsumen. Nah, di sini ada rencana pencapaian ini Bikore. Bulan pertama, rencana pencapaiannya mempromosikan usaha agar dapat dikenal oleh kalangan remaja melalui media sosial dan sosialisasi ke sekolahan,
Perusahaan memiliki rencana pencapaian sesi konseling rutin. Jadwalkan sesi konseling rutin selama bulan pertama untuk memantau kemajuan klien. Jadwalkan sesi konseling rutin selama bulan pertama untuk memantau kemajuan klien. Bulan kedua, rencana pencapaian usaha. Kami sudah mendapatkan 10 klien. Pencapaian utama adalah perubahan positif dalam kondisi mental, emosional, atau perilaku klien. Perkembangan hubungan klien dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Bulan ketiga, rencana pencapaian tingkat kepuasan klien. Klien merasa puas terhadap pelayanan usaha kami dan klien cenderung akan merekomendasikan jasa usaha kami kepada orang lain. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi demokratif itu dalam klinik kami ada berdasarkan tahap perkembangan remaja dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan usia dan gender. Yang kedua, geografis, yaitu jasa layanan bimbingan konseling pada remaja kami lebih mengarah ke daerah perkotaan. Terus yang ketiga, psikologis. Psikologis, segmentasi berdasarkan masalah emosional yang dihadapi remaja. Terus ada ringkasan analisis usaha atau SWOT. Yang pertama ada strength. Dengan kecanggihan teknologi seperti keberadaan internet dan sosial media, jasa konseling keperawatan remaja kami bisa dilakukan secara online. Banyak remaja yang memiliki masalah mental. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas, yang hanya terdiri dari 4 perawat. Yang ketiga program kerja yang masih sederhana, hanya jasa konseling pada remaja, belum menyeluruh. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka memilih jasa konseling bimbingan remaja ini masih belum banyak yang mendirikan jasa bimbingan konseling keperawatan remaja. Yang terakhir ada strip atau ancaman. Masih belum memiliki jasa konseling keperawatan remaja yang besar sehingga memungkinkan usaha tidak berkembang. Banyaknya klinik psikolog yang berkelas. Selanjutnya ada distribusi dan pesaing. Distribusi layanan bimbingan konseling di Kore, yaitu lembaga pendidikan, kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk menjadikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Lalu ada online platform, menawarkan sesi konseling online melalui platform virtual, memungkinkan akses yang lebih luas dan memberi kenyamanan bagi pasien. Lalu ada media sosial untuk mempromosikan layanan dan berbagai saran atau informasi bermanfaat terkait kesejahteraan mental. Lalu pusat layanan konseling membuka pusat fisik di lokasi strategis untuk memberi akses langsung kepada mereka yang membutuhkan layanan konseling. Ada lagi program pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi remaja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bimbingan konseling. Pesaing klinik Argo memiliki pelayanan yang lebih maju dan lengkap. Sedangkan klinik kami di Kore lebih fokus pada konsumen remaja, sedangkan klinik Argo lebih mengarah kepada konsumen anak, remaja, ibu hamil dan lain-lain. Klinik di Kore mendapatkan pelanggan sebanyak 10 konsumen selama 1 bulan, sedangkan klinik pesaing mempunyai konsumen lebih dari 10 konsumen. Lalu ada strategi harga dengan diskon 10% setiap hari Jumat. Paket 1 konseling individu dengan harga 160.000, paket 2 konseling kelompok maksimal 3 orang dengan harga 210.000, paket 3 teknik terapi dengan 170.000, paket 4 konseling plus terapi dengan harga 250.000. Untuk pembayaran bisa melalui rekening BCA, Alfamart, Indomaret, dan cash. Lalu ada distribusi. Dapat diakses dengan mudah yaitu dengan melalui website kami https di Kore Health /RD/COID. Lalu ada strategi promosi yang dimana itu ada kampanye pendidikan, kehadiran online, kolaborasi dan mulut ke mulut.
sini ada masa manajemen, yaitu ada suatu organisasi yang diketahui oleh saya sendiri, Raymond Zadiafal, lalu ada penanggung jawab Bapak Sairus Daniel Akbar, lalu penanggung jawab ruang muslim ada Ibu Ramadhania, dan penanggung jawab ruang lagi ada Ibu Siti Nurhayati. Selanjutnya ada tim manajemen. Manajemen yang pertama ada manajemen keuangan, yang kedua administrasi, admin, dan pemasaran. Lalu ada perencanaan SDM. Total investasi yang didapatkan tuh 53.447.000 dan total operasionalnya 700.000. Terus ada perencanaan keuangan. Modal awal dalam bisnis Vigora ini sebesar 150.175.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.